Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semua baik-baik saja ya, sehat selalu. Dalam kondisi pandemi ini kita harus tetap belajar meskipun dalam kondisi atau dengan cara yang berbeda, yaitu kita bertemu lewat online. Materi IPS kita hari ini yaitu bab 1 tentang interaksi antar negara Asia dan negara yang lain. Kalian masih tetap pakai buku ini, yaitu LKS-mu. Di situ ada rangkuman materinya dan soal-soal. Kita bahas sekarang tentang karakteristik benua dan samudra. Benua ini berasal dari kata Asyu, yaitu Asia, dari bahasa Semit yang berarti negara atau wilayah yang terletak atau merupakan tempat matahari terbit, yang juga diartikan timur. Benua Asia ini merupakan benua terluas di dunia yang luasnya kira-kira mencapai 43.10409.671 km. Dan benua Asia ini memiliki pegunungan tertinggi di dunia, yaitu Pegunungan Himalaya di wilayah negara Nepal. Juga mempunyai dataran tertinggi di dunia, yaitu dataran tinggi Tibet di Mongol. Kemudian ciri benua Asia lagi memiliki beberapa dataran rendah yang luas, yaitu dataran rendah Siberia. Yang kelima, cirinya benua Asia memiliki gurun pasir seperti gurun Gobi di Mongol dan Cina. Nanti anak-anak bisa Ibu kirim PowerPoint-nya tentang benua Asia. Kondisi geologi benua Asia. Secara geologis, benua Asia ini merupakan satu-satunya benua di dunia yang merupakan tempat bertemunya 3 jalur pegunungan besar, yaitu Pegunungan Muda Sirkumpasifik, Pegunungan Muda Sirkummediterania, dan Pegunungan Australia. Titik tertingginya terdapat di Pegunungan Himalaya, tepatnya di Mount Everest. Iklim di benua Asia. Berdasarkan letak lintang dan keadaan fisik atau bentang alam, iklim di benua Asia dibedakan menjadi beberapa macam. Ada iklim tropis, iklim subtropis basah, iklim sedang, iklim kutub, dan iklim gurun. Kemudian potensi sumber daya alam benua Asia mempunyai banyak lembah, sungai besar yang subur, dan terletak pada pertemuan jalur Sirkumpasifik dan Mediterania. Sebagai akibatnya, benua ini mempunyai potensi alam yang menonjol di bidang pertanian dan pertambangan. Kemudian berdasarkan bentuk muka buminya, keadaan di benua Asia ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu Pegunungan Lipatan Muda yang membujur dari Laut Tengah hingga ke Turki.
Pegunungan ini menghubung, yaitu pegunungan Kaukasus yang membujur hingga ke Iran dan India. Kemudian bercabang menjadi 3, yaitu pegunungan Ian, pegunungan Kunlun, ini keduanya ada di Tiongkok, dan pegunungan Karakoram di Semenanjung Malaya. Ujung dari pegunungan lipatan muda ini ialah di Laut Banda. Kemudian dari segi pertanian, daerah pertanian potensial di benua Asia terdapat di sekitar lembah sungai besar. Nanti kalian bisa lihat di Asia Tenggara ini banyak negara-negara penghasil padi, terutama Myanmar, Thailand, Vietnam, dan negara kita Indonesia. Sedangkan Asia bagian selatan memiliki hasil padi adalah India, Bangladesh, dan Pakistan. Selain India juga memiliki sumber daya alam seperti sorghum, gandum, dan kapas. Kemudian di Asia Tengah terkenal dengan hasil utamanya yaitu gandum, kapas, dan buah-buahan. Sedangkan Asia Barat adalah penghasil utama beras dan kopi. Itu sekilas tentang pertanian di kawasan Asia. Kemudian hasil pertambangannya yang menonjol di Asia yaitu minyak bumi. Negara-negara penghasil minyak bumi yaitu di Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Asia Timur. Sedangkan untuk timah putih terdapat di negara kita di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Kemudian untuk batu bara terdapat di Siberia, Jepang, dan Indonesia. Selain itu, beberapa daerah penting seperti Semenanjung Korea pun mengandung mineral seperti biji besi, batu bara, emas, perak, timah hitam, dan grafit. Itu sumber daya alam yang ada di benua Asia. Untuk lebih jelasnya tentang benua-benua yang ada di dunia, nanti Ibu kirim video tentang benua-benua yang ada di dunia, termasuk yang kita bahas hari ini yaitu benua Asia sebagai benua terbesar di dunia. Anak-anak, kita perhatikan peta yang menunjukkan benua dan samudra, ya. Benua ada 6. Benua itu dataran yang luas, ya. Yang gambarnya merah ini benua. Ada benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, benua Australia, dan benua Antartika. Jadi ada 6. Kemudian untuk samudra itu lautan yang sangat luas, ya. Dunia ini 75% adalah perairan. Yaitu yang terluas samudra, ada samudra Atlantik. Ini samudra Atlantik, kemudian samudra Pasifik, samudra Hindia, dan yang terakhir samudra Arktik. Jadi ada 4 samudra, ada 6 benua. Benua itu daratan yang sangat luas dan kita tempati ini. Kemudian lautan atau perairan yang sangat luas yaitu samudra. Bisa kalian perhatikan petanya. Ini Indonesia, ya, masuk ke benua Asia. Ini benua Asia yang nomor 1. Kemudian benua Amerika, benua Afrika,
benua Eropa, dan yang terakhir benua Antartika. Yang nomor 5 benua Australia yang berada di bawahnya Indonesia. Ini peta benua dan samudra. Dari beberapa jumlah benua yang ada di dunia, untuk hari ini kita masih membahas tentang benua Asia. Kurang lebihnya mohon maaf, bisa dipelajari di LKS atau di media yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.